Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 33 part 1 dan part 2. Lalu kisah di episode 33 part 1 dan part 2 ini akan berfokus pada pengkhianatan yang hendak dilakukan Chanakya dengan mencuri 10.000 koin emas dari kas istana dan bersekutu dengan musuh Magadha untuk melengsarkan Chandra dari singgasananya. Sementara Nandini kembali mendapat hinaan dari Chandra dan keluarganya yang meminta Nandini untuk meninggalkan istana, yang mana sumber cacian itu bermula dari politik adu domba Helena dan ibunya yang ingin mengusir Nandini dengan cara mempengaruhi Ibu Surimora. Tanpa banyak spoiler di awal, alangkah baiknya siapkan tempat yang nyaman dan kondusif agar kalian paham dengan alur ceritanya. Dan inilah Chandra Nandini. Kisah diawali ketika Chanakya meninggalkan istana dan jabatannya karena ia tidak terima dihina habis-habisan oleh murid yang telah ia besarkan hingga menjadi seorang raja seperti sekarang. Sementara orang yang telah mengatur semua bencana di Magadha tengah tersenyum puas melihat rencananya berhasil. Setelah Chanakya pergi, Mora tetap menyalahkan Nandini sebagai biang permasalahan yang membuat Chandra buta akan akal dan pikirannya, sehingga dia bisa mempermalukan gurunya seperti itu. Namun Dadima melihat itu bukan murni kesalahan Nandini. Sementara dua sejoli pembawa bencana ini pun sedang asik berbincang-bincang mengenai kepintaran Apama yang sudah berhasil mengeluarkan Chanakya dan membuat orang-orang berpikir bahwa Nandinilah penyebab kerenggangan antara murid dan gurunya tersebut. Namun tidak sampai di situ, mereka pun sedang membicarakan rencana baru untuk menyingkirkan Nandini. Scene berpindah pada rakyat yang tidak percaya mengenai berita bahwa Chandra dengan tega berani mengusir guru dan orang yang menjadikannya raja. Rakyat pun bertanya-tanya tentang nasib kerajaan Magadha jika Perdana Menteri Chanakya meninggalkan istana. Karena semua sistem politik yang berjalan sekarang adalah buah hasil pemikiran Acarya Chanakya. Di istana, Nandini pun mengutarakan pendapatnya kepada Chandra bahwa yang dilakukan Chandra adalah salah karena Chandra membiarkan Chanakya pergi dengan kemarahan. Seharusnya yang keluar dari istana adalah Nandini, bukannya Chanakya. Tetapi Chandra yang mendengar itu merasa heran karena Nandini masih terus saja membela Chanakya, padahal dia sudah membunuh semua saudaranya, dan Chanakya juga yang menyuruh Chandra untuk mengambil alih semua harta dan tahta dari ayah Nandini. Namun Nandini mempunyai pandangan lain mengenai apa yang dilakukan Chanakya kepada keluarganya. Menurutnya apa yang dilakukan Chanakya kepada keluarganya itu memanglah benar karena ayah dan saudara Nandini adalah para penjahat yang sudah menyengsarakan rakyat. Nandini pun kembali meminta Chandra untuk mempertimbangkan keputusannya agar Chandra kembali membujuk Chanakya untuk tetap tinggal di istana. Tetapi Chandra yang sekeras batu itu tetap dalam pendiriannya dan meminta Nandini untuk menghadiri perkumpulan para pejabat istana agar Nandini paham mengenai semua keputusan yang dibuat oleh Chandra. Chandra pada akhirnya mengumpulkan pejabat dan keluarga istana untuk memberikan sebuah pidato, yang mana pidato itu berisi agar semua keluarga istana tidak merasa kehilangan dengan kepergian Chanakya karena Magadha tidak membutuhkan satu orang saja. Karena dengan kepergian Chanakya tidak ada perubahan baik dalam kehidupan rakyat ataupun peraturan istana. Lalu secara mengejutkan Chandra meresmikan Megasthenes sebagai Perdana Menteri untuk menggantikan Acarya Chanakya. Terimalah semua ini. Ini akan memperkuat posisimu. Setelah mendengarkan pidato Chandra itu, para gerbong penjahat dari Yunani bersorak gembira melakukan syukuran kecil-kecilan dengan mengadakan mabuk anggur merah berjamaah karena salah satu dari pihaknya ditunjuk menjadi Perdana Menteri Magadha. Namun Megasthenes merusak suasana dengan mengatakan bahwa Apama tidak bisa bebas menggunakan segel kerajaan karena ia tahu segel kerajaan itu merupakan sumber masalah yang bisa membuka semua rahasia mereka. Dan Megasthenes meminta Apama bersabar karena dia akan mempelajari semua ilmu Chanakya dalam mengatur sistem politik di istana Magadha dan membuat Chandra percaya dengan kesetiaan mereka. Dengan begitu semua kejahatan yang mereka lakukan akan berjalan beriringan dengan sistem politik kerajaan dan tentunya tidak akan diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, pagi pun tiba.
Di tempat para penjahat lainnya yakni Padmananda dan kaki tangannya tengah senang dengan berita yang diberikan mata-matanya mengenai kepergian Chanakya dari Magadha. Amatya pun mencoba memikirkan strategi dan mengambil keuntungan dari kepergian Chanakya dari Magadha, yakni dengan mengajak Chanakya menjadi sekutu mereka untuk menggulingkan Chandra. Namun Padmananda menolak usul itu setelah apa yang diperbuat Chanakya terhadap keluarganya. Namun Amatya kembali meyakinkan Padmananda bahwa hanya dengan bersekutu dengan Chanakya lah maka Padmananda bisa mendapatkan kembali kerajaannya. Dan Padmananda pun nampaknya setuju dengan rencana Amatya dan mencoba menyimpan dendamnya demi mengambil kembali kerajaannya. Baiklah, hubungi Chanakya. Shin kembali ke istana di mana para penjahat Yunani tengah bebas beraksi untuk kembali melakukan kejahatannya. Kali ini target mereka adalah Nandini. Helena mencoba mempengaruhi Ratu Mora dengan alibinya. Ratu Mora pun merasa terhianati oleh Dadima yang telah mengetahui bahwa Chandrika adalah Nandini dan tidak memberitahu dia. Mora pun tergiring opini Helena yang mengatakan bahwa Nandini akan mencoba menghancurkan mereka dengan taktik sebelumnya yakni mendekati keluarga kerajaan. Ratu Mora yang semakin marah kepada Nandini pun lantas meluapkan emosinya pada Nandini yang datang hendak mengasuh Bindusara di ruangan ratu dengan memberikan Nandini sebuah pilihan yang sangat sulit. Jangan berpikir aku telah menerima dirimu. Sekarang kau yang harus tinggal di istana ini atau aku. Rencana ini sempurna sekali. Maka aku akan pergi. Sementara Dadima yang datang pun kebingungan karena Nandini berlari sambil menangis dan Mora yang mengacuhkannya ketika ia bertanya dan itu tidak pernah terjadi selama ia bersama dengan Mora. Lalu Apama pun menjelaskan kepada Dadima. Nandinimu yang tersayang akan meninggalkan istana ini selamanya. Dadima kemudian pergi menyusul Mora ke kamarnya. Mora nampaknya kebingungan mengurus Bindusara karena Bindusara selalu saja menangis. Lalu Dadima pun menjelaskan kepada Mora alasan dia merahasiakan kebenaran bahwa Chandrika adalah Nandini dan meminta Mora untuk memikirkan dampak kepergian Nandini kepada kondisi Bindusara. Jangan biarkan dia pergi. Aku hanya mengatakan ini demi Bindusara. Di sisi lain, Megasthenes tengah kebingungan karena petugas keuangan melaporkan bahwa 10.000 koin emas telah menghilang dari tempatnya. Dan ia pun lantas membicarakan masalah itu kepada Chandra. Petugas kemudian menjelaskan bahwa pemendaharaan Magadha diatur oleh Chanakya dan orang terakhir yang mendatangi tempat harta itu disimpan adalah Chanakya. Chandra kemudian menyimpulkan bahwa orang yang telah mengambil 10.000 koin emas itu adalah Chanakya dan pernyataan itu membuat Chandra semakin murka kepada Chanakya dan meminta Megasthenes untuk menemukan di mana Chanakya bersembunyi. Lalu pelayan pun mengabari Chandra bahwa Ratu Nandini akan pergi meninggalkan istana. Chandra yang mendengar itu pun terkejut karena jika Nandini pergi dari istana, maka nyawa Bindusara akan dalam bahaya karena selama ini Nandini yang telah berhasil membuat kondisi Bindusara menjadi lebih baik. Chandra pun pergi dan berbicara dengan Nandini. Chandra pun menanyakan alasan Nandini pergi, namun Nandini tidak berani menjelaskan bahwa sebenarnya Ratu Mora lah yang meminta ia untuk pergi meninggalkan istana. Sehingga Chandra pun menduga bahwa Nandini kembali ingin mempermainkannya. Kau mau pergi kemana? Aku mengemis dan memohon padamu. Aku tidak menginginkan itu, Chandra. Aku hanya ingin pergi. Jangan tinggalkan istana ini. Putraku membutuhkanmu. Kau mengerti pun siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku yang mengizinkan. Ratu Mora pun pada akhirnya datang dan menjelaskan bahwa yang meminta Nandini untuk meninggalkan istana adalah dia. Chandra yang mendengar penjelasan Mora bahwa jika Chandra tidak mengusir Nandini, maka Ratu Mora lah yang akan pergi pun menjadi marah karena Ratu Mora menempatkannya pada dilema yang sangat besar. Di satu sisi jika dia ingin menyelamatkan Bindusara, maka ia harus mempertahankan Nandini yang berarti harus kehilangan ibunya yang bahkan baru beberapa saat bersama setelah dipisahkan. Namun pada akhirnya Mora melepaskan egonya demi keselamatan Bindusara dan meminta Nandini untuk tinggal di istana Magadha. Shin berpindah ke tengah hutan yang mana Acarya Chanakya mencoba mengumpulkan para raja dan para tokoh yang tidak pro kepada Chandra
karena dia berencana untuk menggulingkan Chandragupta dari singgasananya. Namun para raja itu menolak bersekutu dengan Chanakya dengan alasan Chandra memiliki banyak pasukan dan harta yang melimpah. Mereka pun takut jika persekutuan ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Namun Acarya membuat mereka terdiam memandangi 10.000 koin emas yang dia curi dari istana. Chandragupta sudah pasti akan hancur. Sementara di istana Magadha, Megasthenes telah membuat rencana untuk menangkap Chanakya karena mata-matanya melaporkan bahwa Chanakya tengah membuat persekongkolan untuk menyerang Magadha dengan mengumpulkan para raja yang tidak pro Magadha. Ia pun lantas menunjukkan peta tempat Chanakya bersembunyi. Namun ia kebingungan karena nampaknya Acarya Chanakya berada di 3 tempat yang berbeda. Megasthenes pun mengusulkan untuk mengirim 3 batalion pasukan untuk menyerang Chanakya, namun Chandra menolak usul tersebut dan hanya meminta 2 batalion kecil saja karena 1 tempat yang lain akan ia datangi sendiri tanpa membawa pasukan. Chandra kemudian menggunakan samarannya dan hendak pergi untuk menemukan Chanakya. Namun Nandini yang datang pun terkejut ketika ia melihat Bindusara digendong orang asing dengan cadar yang menutupi wajahnya. Nandini tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Chandra, dan ia pun menganggap bahwa Bindusara sedang dalam bahaya, sehingga Nandini pun... Apa yang kau pikirkan? Kau pikir kau bisa menyakiti putraku? Kau bisa melindungi putraku. Tentu saja. Setelah penyamarannya terbongkar, Chandra kemudian pergi mendatangi Chanakya di sebuah gua, yang mana Chanakya tengah asik menghitung uang hasil curiannya. Chandra kemudian mendatanginya dan hendak menyerang guru dan orang tua yang telah membesarkannya itu. Namun nampaknya Chandra menyimpan pedangnya dan malah meminta berkat Chanakya. Karena sebenarnya pertengkaran mereka sebelumnya hanyalah sebuah sandiwara untuk mengelabui musuh Magadha dan menangkap Padmananda. Benar saja Padmananda bersedia bersekutu dengan Chanakya untuk melawan Chandra. Dan ini merupakan kesempatan emas untuk menangkap Padmananda yang sudah mereka cari selama ini. Lalu sandiwara pertengkaran antara Chandra dan Chanakya ini juga merupakan sebuah langkah untuk menjebak orang yang sedang merencanakan konspirasi besar di Magadha. Yang mana pada adegan flashback sebelumnya, Apama memberitahu Chandra bahwa dia menemui Sunanda karena ingin menemukan Padmananda. Namun Chanakya menolak pernyataan itu karena ia tahu bahwa Apama berencana untuk membuat kerenggangan antara Chandra dan Chanakya dengan taktik adu domba yang Apama praktikkan. Sehingga Chandra dan Chanakya pun memutuskan untuk mengikuti alur yang dibuat Apama, yang mana pada akhirnya mereka membohongi semua orang dengan pertengkaran dan sandiwara yang mereka buat. Apama berpikir bahwa dia sudah mengusirmu dari istana. Apama memiliki rencana yang cukup bagus dan sekarang dia akan terjebak dalam jaring-jaringnya sendiri, Chandra. Sudahlah. Sekarang waktunya bagimu untuk pergi. Sesampainya di istana, Chandra pergi ke kamarnya, namun ia tidak sengaja menyenggol sebuah teko stainless yang mana teko itu terjatuh dan membuat Nandini greget karena ia sedang berusaha menidurkan Bindusara. Tidak berhenti di situ, Chandra kembali membuat Nandini greget dengan suara sendal yang Chandra pakai sehingga ia pun harus melepaskannya. Yang lebih parahnya lagi, sudah tahu menidurkan Bindusara itu sangatlah susah, tetapi Chandra malah ingin menggendong Bindusara yang sedang tidur. Dan ini membuat Nandini semakin jengkel kepada Chandra. Dia masih tetap seperti kera. Apa katamu? Aku hanya mengatakan Bindusara sedang tidur dan kau tidak boleh mengganggunya. Chandra yang muak dengan penjelasan Nandini pun memakinya dan membuat Nandini terluka dengan kata-katanya yang mana ia berkata bahwa Nandini bukanlah ibu kandung Bindusara tetapi bertingkah layaknya ibu yang melahirkan Bindusara. Iya Chandra, aku ibunya Bindusara. Kau tidak akan percaya saat aku mengatakan kalau aku tidak menghabisi Durdara. Namun Chandra terus saja mengungkit kesalahan Nandini yang telah membunuh Durdara dan memintanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah agar dirinya bisa menerima Nandini kembali. Lalu Chandra pun tiba-tiba kesakitan, namun dirinya menolak bantuan yang Nandini tawarkan. Akan tetapi Nandini tetap saja melakukannya dan... Itu sebabnya kau bisa mempercayai apapun yang kau inginkan. Nandini, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Tidak sayang, jangan menangis.
Chandra kemudian pergi ke balkon istana dan nampaknya ia masih ragu mempercayai bahwa orang yang telah membunuh Dudara adalah Nandini. Ia kembali mencoba mengingat hari di mana Nandini dituduh membunuh Dudara. Dan Chandra pun mengingat dalam surat yang Dudara tulis berisi bahwa yang berniat membunuhnya adalah istri lain suaminya. Dan Chandra pun ragu apakah Dudara menulis nama Nandini dalam suratnya. Chandra lalu pergi ke kamar Dudara untuk mengetahui kebenarannya. Akan tetapi Helena melihat Chandra pergi mendatangi kamar Dudara. Ia pun panik karena takut Chandra mengetahui kebenarannya tentang siapa yang telah membunuh Dudara. Setelah menemukan surat itu, Chandra lantas membacanya dan ini membuat Helena panik karena sudah jelas di surat itu yang membunuh Dudara adalah istri lain dari suaminya. Yang mana jika bukan Nandini maka Helena lah yang telah membunuh Dudara. Helena, aku masuk ke kamar Durdara untuk menemukan bukti. Jadi Chandra, kau masih mempercayai Nandini? Semua orang tahu yang sebenarnya. Nandini itu bersalah. Nandini. Helena pun terkejut dan membaca ulang surat itu karena sebelumnya nama Nandini tidak ada dalam surat tersebut. Dan ia pun kembali meyakinkan Chandra bahwa dengan mengenang masa lalu hanya akan menyakitinya. Dan harus menerima bahwa Nandini lah yang membunuh Durdara. Helena kemudian berbicara dengan Apama bahwa ada seseorang yang telah mengganti surat asli Durdara. Karena ia yakin bahwa dalam surat asli Durdara tidak disebutkan nama Nandini sebagai pembunuh Durdara. Apama dengan tenang mengeluarkan surat yang asli dari dalam patung dewa. Dan menjelaskan bahwa yang mengubah surat asli Durdara adalah dirinya. Apama memang cerdik karena dia mengetahui bahwa surat itu adalah satu-satunya petunjuk yang menuduh Helena. Sehingga ia dengan sigap mengganti surat itu dengan yang ia buat percis dengan tulisan Durdara. Hari ini kau menyelamatkan kita semua. Scene kembali berpindah ke tengah hutan yang mana Chanakya bertemu dengan Parvatak, ayah dari Malaiketu. Parvatak mengabarkan bahwa dirinya adalah perwakilan dari pihak Padmananda dan ingin menawarkan sebuah kerjasama dengan Chanakya untuk menggulingkan Chandragupta dari singgasananya. Chanakya yang sedang bersandiwara pun menyetujui usulan yang Parvatak katakan karena tujuan hidup Chanakya adalah menurunkan Chandra dari singgasananya. Raja Padmananda akan sangat senang bertemu denganmu. Sekarang kau akan masuk dalam jebakanku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nandini yang sedang bermain dengan Bindusara terlihat sangat senang karena Bindusara mengeluarkan kata pertamanya. Dan Nandini pun pergi membawa Bindusara kepada Chandra karena Chandra akan senang mendengar kabar ini. Bindusara, kau memanggilku ibu? Ayahmu pasti akan sangat senang mendengar ini. Namun di aula nampaknya sedang ada pemecahan masalah rakyat tentang hak asuh anak yang hendak diselesaikan oleh raja. Yang mana Chandra menentukan bahwa anak itu harus dirawat oleh ayahnya karena ayahnya memiliki pekerjaan yang tetap sehingga anak pun terjamin segala sesuatunya. Tetapi Nandini datang dan memberi saran bahwa ibulah yang berhak mengurus anak karena ibu merupakan segalanya bagi anak itu. Chandra yang mendengar itu pun murka dan memaki Nandini. Maafkan aku, Raja. Tapi ibu adalah sumber kehidupan bagi seorang bangsa. Tidak, Nandini. Kau tidak bisa mengatakan apa-apa. Kami bisa melakukan tanggung jawab kami di sini. Pergilah dari sini. Namun semua yang ada di aula pun terkejut ketika mendengar kata pertama yang diucapkan oleh Bindusara. Chandra sendiri dengan senang mendatangi Bindusara dan memamerkan Bindusara yang mengucapkan kata pertamanya kepada semua orang yang ada di aula. Lalu meminta menteri untuk membagikan manisan ke semua orang di istana sebagai rasa syukurnya. Mengatakan kata pertamanya, Bindusaraku sudah besar. Dengar itu, putraku sudah bisa bicara. Saat putraku menjadi raja yang besar. Ayo Bindusara. Ia pun lantas membawa Bindusara ke kamarnya dan meminta Bindusara kembali mengucapkan kata pertama itu. Namun Bindusara tidak kunjung mengucapkannya hingga pada akhirnya Bindusara kembali mengucapkan kata pertama itu setelah melihat Nandini mendatangi kamarnya. Nandini yang melihat Chandra tidak senang dengan kehadirannya pun memintanya untuk memberikan susu pada Bindusara. Akan tetapi Chandra yang merasa telah ditipu beberapa kali dan ia pun selalu jatuh dan percaya pada Nandini pun lantas memarahi dan tiada hentinya memaki Nandini. Apa yang kau lakukan, Nandini? Pikir kau ini siapa, Nandini?
Aku pengasuh Bindusara, bukan ratu. Kenapa kau sangat marah, Chandra? Aku sangat marah karena kau terus-terusan berbohong padaku. Kebohongan apa? Apakah Durdara yang berbohong? Sekarang pergi dari sini. Sementara di sisi lain, Chanakya yang hendak pergi dengan Varvatak ke tempat Padmananda pun bersedia untuk ditutupi matanya, namun ia meminta Varvatak untuk mengizinkannya memakan kacang di sepanjang perjalanannya karena dia selalu merasa lapar jika pergi ke tempat yang jauh. Varvatak yang tidak curiga sedikit pun mengizinkannya dan malah ikut memakan kacang tersebut, padahal Chanakya memiliki tujuan lain dengan kulit kacang itu, yakni sebagai jejak agar Chandra bisa menemukan tempat Padmananda. Di tempatnya, Padmananda pun geram kepada Gautami karena Gautami tetap saja bungkam mengenai siapa yang telah membantu Chandra dan menggagalkan semua rencananya untuk menculik Bindusara. Lalu prajurit pun mengabarkan bahwa Chanakya sudah sampai dan Padmananda pun tidak ingin Chanakya melihat Gautami dan putri sukanya, sehingga prajurit pun membawa mereka pergi. Tidak lama dari itu, Varvatak datang membawa Chanakya ke hadapan Padmananda yang senang akan kehadirannya. Tetapi Padmananda tidak mudah percaya dan meminta Chanakya membuktikan jika dia memang musuh besar Chandragupta Maurya. Chanakya pun membuktikan dengan semua pengkhianatannya kepada Chandra. Pertama, dia mencuri 10.000 koin emas dari kas istana untuk melawan Chandra, dan telah bersekutu dengan beberapa kerajaan kecil yang ada di sekitar Magadha. Untuk lebih meyakinkan Padmananda, Chanakya pun berjanji untuk memberikan kerajaan Magadha pada Padmananda. Namun Padmananda harus berada di bawah arahannya. Untuk beberapa saat Padmananda ragu, tetapi kemudian menganggap bahwa persekutuannya sudah mencapai kata sepakat. Anggap saja kita sudah sepakat. Acarya jangan percaya padanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari, tentunya mengulas Chandra Nandini episode 34. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys, agar saya bersemangat membuat kontennya. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.